Di suatu kerajaan yang terletak di lembah subur, tersebarlah sebuah legenda tentang madu emas, sebuah zat misterius yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Madu ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit apapun, tetapi juga memberi pemiliknya kekuatan fisik dan mental yang tak tertandingi. Cerita ini telah diwariskan turun-temurun, meskipun banyak yang meragukan kebenarannya. Para tetua mengatakan bahwa madu emas hanya dapat ditemukan di hutan terlarang, sebuah tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga rahasia alam semesta. Konon, madu ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang benar-benar murni hatinya, yang mampu menghadapi cobaan berat dan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi kebaikan bersama. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus melewati berbagai rintangan dan menghadapi musuh yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu pasti apakah legenda itu benar adanya atau hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti para petualang. Mari lanjut ke cerita lengkap nih. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, seorang pemuda bernama Alif tumbuh besar dengan rasa penasaran yang tinggi tentang legenda ini. Sejak kecil, ia mendengar cerita-cerita tentang madu emas dari ibunya, seorang wanita bijaksana yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keberanian. Alif selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita dalam legenda tersebut, sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya. Suatu hari, ketika Alif sedang berjalan di dekat hutan, ia bertemu dengan seorang tua yang tampaknya sudah mengenal dirinya. Orang tua itu memberinya sebuah pesan. Jika kau benar-benar ingin menemukan madu emas, kau harus siap dengan apapun yang akan datang. Hanya mereka yang siap berkorban untuk orang lain yang akan berhasil. Dengan pesan itu, Alif merasa seolah-olah nasibnya telah ditentukan. Penuh tekad dan dengan tekad yang kuat, Alif memutuskan untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah dan mungkin akan membawa bahaya yang tak terduga. Namun, ia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya, sesuatu yang harus ia lakukan untuk memahami lebih dalam tentang dunia ini dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Alif meninggalkan desanya dengan hati penuh harapan dan keberanian. Ia memasuki hutan yang telah lama menjadi tabu bagi penduduk setempat. Hutan ini konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, yang jika tidak dihormati bisa membawa malapetaka. Tetapi bagi Alif, hutan ini adalah jalan menuju tujuan yang lebih besar. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada madu emas yang telah lama menjadi legenda. Di dalam hutan, ia menemukan tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa ia sedang menuju tempat yang berbeda. Pohon-pohon yang berdiri tegak seolah menghalangi jalan, dan suara-suara misterius terdengar dari kejauhan. Namun, Alif terus berjalan dengan penuh keyakinan, tidak membiarkan ketakutan menghalangi tujuannya. Ia tahu bahwa di ujung perjalanan ini, ada sesuatu yang luar biasa menantinya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang tampaknya datang dari dunia lain. Wanita itu memberinya sebuah peringatan. Madu emas bukan hanya memberi kekuatan, tapi juga membawa beban yang tak terbayangkan. Kau harus siap dengan segala konsekuensinya. Alif mendengarkan dengan penuh perhatian, namun tekadnya untuk terus maju semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus dijalani. Wanita itu kemudian memberi Alif sebuah petunjuk terakhir. Ikuti suara hati dan jangan pernah lupakan tujuanmu. Dengan petunjuk tersebut, Alif melanjutkan perjalanannya tanpa ragu sedikitpun. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan sejati yang tersembunyi dalam dunia ini. Hutan terlarang yang selama ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya kini terbuka di hadapan Alif. Setiap langkahnya di tanah yang lembab dan berlumut membawa ketegangan. Keheningan yang mencekam terasa menyelimuti sekelilingnya. Tetapi di balik kesunyian itu, ada kekuatan yang begitu besar yang bisa dirasakan oleh inderanya. Hutan ini bukanlah tempat biasa. Ia dipenuhi dengan energi gaib yang membentuk dunia ini dengan cara yang sangat berbeda. Ketika Alif semakin dalam memasuki hutan, ia merasakan perubahan pada dirinya. Udara di sekitar terasa semakin berat, dan tanah yang diinjaknya seolah bernapas. Ia tahu bahwa ujian pertama yang harus dihadapinya akan segera datang. Dalam perjalanan ini, tidak hanya fisik yang diuji, tetapi juga ketahanan mental dan spiritualnya. Setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat, dan ia mulai merasakan bahwa hutan ini mencoba menghalanginya. Tiba-tiba, muncul dari kegelapan seekor makhluk raksasa yang tampaknya terbuat dari akar dan dedaunan. Makhluk itu mengaum keras, dan matanya yang bersinar hijau menyiratkan kekuatan yang tak terbayangkan.
Alif tidak bisa menghindar. Makhluk itu adalah penjaga pertama yang harus dikalahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama yang harus dilalui jika ingin menemukan madu emas. Dengan keberanian yang hampir habis, Alif menarik pedangnya dan menghadap makhluk itu. Pertarungan pertama ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang kemurnian hati. Alif harus menggunakan kebijaksanaannya dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh wanita misterius tadi. Dalam hati, ia berdoa agar diberi petunjuk tentang bagaimana menghadapi musuh ini. Setiap serangan makhluk itu semakin ganas, namun Alif tetap bertahan. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pedang yang dipegangnya, melainkan dari hati yang tidak pernah goyah. Alif kemudian menggunakan strategi yang berbeda, berfokus pada kelemahan makhluk itu yang terletak pada akar-akar yang mengikat tubuhnya. Dengan cepat, ia berhasil memutuskan akar-akarnya dan membuat makhluk itu mundur. Setelah makhluk itu pergi, Alif merasa lega, namun ia juga menyadari bahwa ujian yang lebih berat akan datang. Hutan ini bukan hanya penuh dengan makhluk-makhluk berbahaya, tetapi juga dengan berbagai teka-teki dan jebakan yang menguji kesabarannya. Namun, Alif semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah jalan hidup yang harus ia tempuh, dan tidak ada rintangan yang dapat menghentikannya. Ketika ia melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia mendengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti sebuah nyanyian lembut, mengundangnya untuk mengikuti iramanya. Tanpa ragu, Alif mengikuti suara itu. Ia tahu bahwa suara itu bisa menjadi petunjuk untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju madu emas. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap pilihan yang diambil akan membawa konsekuensi yang besar. Alif mengikuti suara nyanyian itu, yang semakin lama semakin keras. Ia merasa seperti berada di dunia lain, sebuah dunia yang penuh dengan keindahan dan keajaiban. Namun, seiring semakin dekat dengan sumber suara, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dunia yang penuh cahaya dan warna ini tampaknya tidak nyata, dan ia mulai merasa bingung. Ketika ia melihat sekelilingnya, wajah-wajah yang dulu dikenalinya muncul, seolah-olah mereka mengajaknya untuk tinggal dan meninggalkan perjalanan ini. Suara itu terus mengundangnya untuk berhenti dan menikmati keindahan dunia ini, tetapi Alif tahu bahwa ini bukanlah kenyataan. Dunia ini adalah ilusi, ujian untuk menguji apakah ia benar-benar siap untuk melanjutkan pencariannya. Alif harus mengatasi godaan ini dan menjaga fokus pada tujuannya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan madu emas, ia harus tetap teguh pada jalan yang benar, meskipun itu berarti harus meninggalkan semua kenangan dan keinginan yang datang menghalanginya. Mata Alif mulai memudar, dan ia merasakan kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Namun, pada saat itu, ia mendengar suara yang lebih dalam, suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Suara itu mengingatkannya pada tujuan utama perjalanan ini, yaitu menemukan madu emas dan membawa kebaikan bagi dunia. Ia memutuskan untuk menutup matanya sejenak dan mendengarkan suara hatinya yang paling dalam. Begitu membuka mata, dunia ilusi itu mulai memudar, dan Alif kembali ke jalan yang semula. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui untuk menjadi lebih bijaksana dan kuat. Setiap langkahnya semakin membuatnya menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari hal-hal luar yang menipu. Alif melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini dengan lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Ia tahu bahwa godaan akan terus datang, namun ia tidak akan pernah lagi terjebak dalam ilusi yang bisa menghalangi tujuannya. Keputusan yang diambilnya untuk mengikuti suara hatinya adalah kunci untuk membuka jalan menuju madu emas yang sesungguhnya. Alif melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang semakin gelap dan penuh dengan aura misterius. Setiap langkahnya semakin memperdalam perasaan bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius. Tiba-tiba, di depan mata, muncul bayangan hitam yang besar dan mengerikan. Makhluk itu berwarna gelap, hampir tak terlihat dalam bayang-bayang pohon, dengan tubuh yang berkilauan seperti batu hitam yang dipenuhi dengan bekas luka. Ia memiliki 3 kepala yang masing-masing menyeringai dengan tatapan mata merah menyala. Makhluk itu adalah penjaga kedua, yang telah lama melindungi rahasia di hutan ini, dan hanya mereka yang memiliki keberanian luar biasa yang bisa menghadapinya. Makhluk itu menggertakkan gigi-giginya yang tajam, menyemburkan napas panas dan berbau busuk, lalu mengaum keras. Suara aumannya mengguncang tanah, dan angin yang dihasilkan mengangkat daun-daun kering dan menerbangkannya ke udara.
Alif merasakan tubuhnya tegang, dan meskipun jantungnya berdegup kencang, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus mengalahkan makhluk ini. Dalam hatinya, ia mengingat kembali pesan yang diberikan oleh wanita misterius di awal perjalanan. Hanya mereka yang memiliki kemurnian hati yang akan bisa mengalahkan penjaga ini. Ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya mungkin tidak cukup untuk melawan makhluk ini, tetapi hati yang penuh ketulusan dan niat yang murni adalah kunci untuk menghadapinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Alif menghunus pedangnya dan melangkah maju, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Makhluk itu memandangnya dengan mata tajamnya yang penuh kebencian, lalu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Ketiga kepala itu bersamaan mengayunkan cakarnya, berusaha mencabik-cabik tubuh Alif. Dengan sigap, Alif melompat ke samping, menghindari serangan pertama, namun ia merasakan udara panas dari cakar-cakar yang hampir menyentuhnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera mengambil langkah tepat, pertarungan ini bisa berakhir dengan cepat. Pertarungan itu berlangsung sengit. Setiap serangan dari makhluk tersebut semakin ganas, dan Alif harus mengandalkan kelincahannya untuk menghindar dari cakar-cakar yang tajam. Namun, meskipun ia menghindar dengan cekatan, ia tahu bahwa makhluk ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Makhluk itu juga mengendalikan kekuatan kegelapan yang mengelilinginya, membuat setiap serangan terasa semakin berat, seolah-olah dunia itu menekan tubuhnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Alif merasa tubuhnya mulai lelah, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Namun, ia teringat akan pesan dari wanita misterius itu. Kekuatan tidak hanya datang dari tubuh, tetapi dari hati yang tak tergoyahkan. Alif mengambil napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan sejenak menghentikan pergerakannya. Dalam keheningan itu, ia merenung dan merasa kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang mengalahkan makhluk ini, tetapi tentang mengatasi ketakutannya sendiri. Dengan ketenangan baru yang ditemukannya, Alif kembali menyerang. Ia tidak hanya mengandalkan pedangnya, tetapi juga memanfaatkan energi yang ada dalam dirinya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan niat yang murni dan fokus yang tajam. Ia tahu bahwa jika ia bisa mengatasi ketakutan dan keraguannya, ia akan mampu mengalahkan makhluk ini. Dalam sebuah serangan terakhir yang penuh keberanian, Alif menebas kepala pertama makhluk itu dengan pedangnya yang bersinar terang, lalu melompat untuk menghindari serangan kepala kedua. Makhluk itu mengaum keras, tetapi semakin lemah setelah kehilangan satu dari 3 kepalanya. Alif melanjutkan serangannya dengan lebih percaya diri, dan dalam beberapa gerakan cepat, ia berhasil memutuskan 2 kepala lainnya. Ketika makhluk itu jatuh, tubuhnya menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, meninggalkan Alif berdiri di tengah kegelapan yang kembali tenang. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukanlah kemenangan atas makhluk itu semata, melainkan kemenangan atas ketakutan dan keraguannya sendiri. Dengan napas terengah-engah, Alif mengamati sekelilingnya, merasa bahwa meskipun makhluk itu telah pergi, tantangan besar lainnya masih menanti di depan. Ia merasa lebih kuat, tetapi ia juga sadar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya dari kekuatan fisik semata. Dengan tekad yang lebih bulat, ia melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan yang semakin dalam. Setelah mengalahkan makhluk terlarang, Alif melanjutkan perjalanannya menuju pusat hutan, tempat di mana madu emas diakini tersembunyi. Di tengah perjalanan, ia tiba di sebuah sungai yang airnya berkilau seperti permata. Sungai ini konon dipercaya sebagai perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Untuk melintasi sungai ini, seseorang harus melewati ujian besar yang menguji apakah mereka layak melanjutkan perjalanan atau tidak. Sungai ini sangat dalam, dan arusnya sangat kuat. Di tengah-tengah sungai terdapat sebuah pulau kecil yang konon menjadi tempat di mana madu emas disimpan. Namun, untuk mencapai pulau tersebut, Alif harus menyeberangi sungai yang penuh dengan tantangan. Air sungai yang jernih ternyata menyembunyikan berbagai makhluk berbahaya yang siap menyerang siapa saja yang berusaha menyeberang tanpa hati-hati. Alif tahu bahwa hanya dengan kecerdasan dan ketenangan, ia bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Ketika Alif berdiri di tepi sungai, ia merasakan ada sesuatu yang menunggunya di dalam air. Sebuah suara lembut terdengar, memanggil namanya dari kedalaman sungai. Suara itu terdengar seperti nyanyian, namun memiliki kekuatan yang misterius, seolah-olah berusaha mengelabui pikirannya. Alif merasa terhipnotis oleh suara itu, tetapi ia segera menyadari bahwa itu adalah ujian yang harus ia hadapi. Ia mengingat pesan yang diberikan oleh wanita misterius sebelumnya,
Hanya mereka yang tetap teguh pada niatnya yang akan berhasil melewati sungai ini. Dengan tekad yang kuat, Alif mengabaikan suara itu dan mulai berjalan sepanjang tepi sungai. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari dalam air. Seorang wanita cantik dengan mata yang penuh dengan misteri. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara lembut, "Ikutlah denganku, dan aku akan membawamu melintasi sungai ini. Hanya aku yang bisa menunjukkan jalan yang benar." Namun, Alif merasa ada sesuatu yang aneh dalam tawaran itu. Ia tahu bahwa godaan ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Dengan keberanian yang kembali muncul, ia menolak tawaran itu dan memutuskan untuk mencari jalan sendiri. Wanita itu menghilang dengan cepat, meninggalkan Alif dengan rasa lega yang tak terungkapkan. Ia tahu bahwa sungai ini bukan hanya soal menyeberang, tetapi juga tentang menjaga komitmennya terhadap tujuan sejatinya. Alif menemukan sebuah batu besar yang tergeletak di tepi sungai, dan ia memutuskan untuk menggunakannya sebagai penopang untuk melintasi air yang deras. Dengan berhati-hati, ia melompat dari batu ke batu, menghindari arus yang berbahaya. Setiap gerakan yang dilakukannya penuh dengan ketelitian, karena satu langkah yang salah bisa membawa bencana. Namun, dengan keberanian dan ketenangan yang dimilikinya, ia berhasil mencapai pulau kecil di tengah sungai. Di pulau itu, ia merasa ada sesuatu yang berharga menunggunya, tetapi ia tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang ia cari, ia harus melewati ujian terakhir yang paling berat. Keberhasilannya melintasi sungai ini memberikan keyakinan baru bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keteguhan hati dan niat yang murni. Di pulau itu, Alif melihat sebuah gua yang gelap, yang konon menjadi tempat di mana madu emas disimpan. Namun, ia juga tahu bahwa di dalam gua itu terdapat berbagai rintangan dan makhluk gaib yang akan mengujinya lagi. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Alif melangkah menuju gua itu, siap untuk menghadapi tantangan terakhir yang menantinya. Setelah melewati sungai yang penuh godaan dan ujian, Alif tiba di hadapan gua yang gelap. Di depannya, sebuah pintu batu besar berdiri kokoh, dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan cerita-cerita tentang alam gaib dan kekuatan tak terlihat. Suasana di sekitar gua terasa sangat berat, seperti ada kekuatan yang menghalangi setiap langkah yang akan diambil. Namun, Alif tidak mundur. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuan utamanya, untuk menemukan madu emas yang legendaris. Kekuatan yang dipercaya akan memberinya kemampuan tanpa batas. Gua ini bukan sekadar gua biasa. Ia adalah tempat di mana kekuatan alam semesta disimpan, dan hanya mereka yang layak yang dapat mengaksesnya. Alif merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti udara itu sendiri menahan langkahnya, mencoba membangkitkan ketakutan dalam dirinya. Namun, ia mengingat semua yang telah ia lalui, makhluk-makhluk terlarang yang ia kalahkan, serta ujian-ujian yang telah mengajarinya banyak hal tentang dirinya sendiri. Ia tahu, untuk sampai ke dalam gua ini, ia harus melewati ujian terakhir, menghadapi penjaga gua, sosok yang akan menguji keteguhan hatinya. Tiba-tiba, dari kegelapan gua yang mendalam, muncul sosok tinggi besar dengan wajah yang tidak bisa dikenali, karena seluruh tubuhnya tertutup oleh lapisan logam yang berkilau. Matanya bersinar dengan cahaya biru terang, dan setiap langkahnya menggema di dinding-dinding gua, menciptakan suara seperti gemuruh petir. Hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang dapat memasuki tempat ini. Suara penjaga itu terdengar berat dan menggema, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. "Apakah kamu siap untuk menghadapi ujian terakhirmu, pemuda?" Alif berdiri tegak, menatap penjaga itu dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa ujian ini adalah titik penentuan. Jika ia gagal, maka seluruh perjalanannya akan sia-sia. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan suara yang mantap, Alif menjawab, "Aku siap, penjaga gua. Aku datang untuk mencari kekuatan yang murni, untuk melindungi dunia ini dari kehancuran." Penjaga itu mengangguk perlahan, seolah menghargai tekad Alif. "Maka dengarkan baik-baik, pemuda. Untuk mendapatkan apa yang kamu cari, kamu harus menghadapimu bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati yang tulus. Ini bukan sekadar tentang mendapatkan madu emas, tetapi tentang mengerti apa yang kekuatan sejati itu artinya." Dengan kata-kata itu, penjaga melangkah mundur dan membuka jalan menuju kedalaman gua. Alif memasuki gua dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa ujian kali ini lebih berat dari yang sebelumnya. Di dalam gua yang gelap, ia bisa merasakan adanya energi yang mengalir di sekitar dinding-dinding batu,
seolah-olah ada kekuatan yang memantulkan setiap langkahnya, memantau setiap gerakannya. Gua itu semakin gelap dan sempit, dan Alif harus menuruni beberapa anak tangga batu yang curam dan licin. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin kuat pula energi yang ia rasakan. Energi itu menyelimuti tubuhnya, menembus hingga ke jantungnya, seolah ingin menuntutnya untuk menyerah. Namun, Alif tetap bertahan. Di dalam dirinya, ada rasa keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ia bisa melewati ini. Setelah beberapa saat, Alif sampai di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cahaya keemasan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam yang berkilauan. Di atas altar itu, ada sebuah potongan madu yang bersinar, memancarkan cahaya yang begitu indah dan kuat, seolah-olah ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah madu emas yang selama ini ia cari. Namun sesuatu terasa aneh. Energi di dalam ruangan itu terasa semakin kuat, dan Alif merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari bayang-bayang. Tanpa peringatan, penjaga muncul kembali di hadapan Alif. "Inilah madu emas yang kamu cari," katanya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. "Namun, untuk benar-benar mendapatkan kekuatan ini, kamu harus menjawab satu pertanyaan terakhir. Jawabanmu akan menentukan apakah kamu layak menerima kekuatan yang terkandung di dalam madu ini." Alif menatap penjaga itu dengan serius, menunggu pertanyaan yang akan diajukan. Penjaga itu mendekat, matanya bersinar tajam. "Apa arti kekuatan bagimu, pemuda?" Alif terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa jawabannya akan menentukan nasibnya. Ia tidak bisa hanya menjawab dengan kata-kata kosong atau keinginan untuk berkuasa. Setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan, Alif mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara yang mantap. "Kekuatan bukanlah untuk menguasai, tetapi untuk melindungi. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk melindungi yang lemah, membawa kedamaian, dan mengatasi segala rintangan demi kebaikan." Penjaga itu terdiam, seolah mencerna jawabannya. Kemudian, dengan sebuah senyum yang hampir tidak terlihat, penjaga itu mengangguk. "Kamu telah menjawab dengan bijak, Alif. Kekuasaan yang terkandung dalam madu emas bukanlah untuk mereka yang haus akan kekuasaan, tetapi untuk mereka yang tahu bagaimana menggunakannya untuk kebaikan. Kamu layak untuk mendapatkannya." Dengan kata-kata itu, penjaga itu melangkah mundur, memberikan jalan bagi Alif untuk mengambil madu emas yang telah lama ia cari. Ketika Alif meraih madu itu, energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya, dan seketika ia merasakan perubahan besar. Kekuatan itu mengalir seperti sungai, memenuhi dirinya dengan energi tak terbatas, dan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Namun, Alif tahu bahwa meskipun ia sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa, ia juga harus terus menjaga hati dan niatnya agar kekuatan itu tidak berubah menjadi kebanggaan atau keserakahan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan tanggung jawab, Alif keluar dari gua, siap menghadapi tantangan selanjutnya dalam perjalanannya untuk menyebarkan kedamaian di dunia ini. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan madu emas hanyalah salah satu bagian dari takdir besar yang menunggunya. Setelah mendapatkan madu emas, Alif merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuhnya. Otot-ototnya terasa lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan inderanya semakin tajam. Ia bisa merasakan setiap perubahan kecil di sekitarnya, seperti angin yang berbisik dan detak jantung makhluk-makhluk yang tersembunyi dalam kegelapan. Namun, bersama kekuatan itu juga muncul sebuah perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tersembunyi dan kini mulai terlepas. Saat Alif melangkah keluar dari gua, ia melihat bahwa dunia di sekitarnya telah berubah. Langit tampak lebih gelap, awan hitam menggantung seperti ancaman yang tak terlihat. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan asing, suara-suara yang terdengar seperti nyanyian dari masa lalu. Alif merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke arah penjaga gua, tetapi sosok itu telah menghilang, meninggalkan dirinya sendiri dalam ketidakpastian. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat sesosok bayangan yang mendekat dengan langkah perlahan tapi pasti. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dan wajahnya tersembunyi di balik kerudung kelam. Aura kegelapan memancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. "Kau akhirnya mendapatkan madu emas." Suara sosok itu terdengar serak, seperti berasal dari kedalaman kegelapan itu sendiri.
Tapi apakah kau benar-benar siap menghadapi akibatnya? Alif menggenggam tangannya erat, mencoba menahan rasa gelisah yang mulai menyelimuti hatinya. Siapa kau? Tanyanya dengan suara mantap. Dan apa maksudmu dengan akibat? Sosok itu tertawa kecil. Nada suaranya dipenuhi ejekan. Madu emas bukanlah sekadar anugerah. Ia juga sebuah kutukan. Siapapun yang menguasainya akan membangkitkan kekuatan lama yang selama ini tersegel. Kau pikir menguasai kekuatan itu semudah mengambilnya? Tidak, anak muda. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang lebih besar dan juga musuh yang lebih mengerikan. Alif mulai memahami maksud kata-kata itu. Madu emas tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga membangkitkan sesuatu yang telah lama tersegel. Sebuah kekuatan yang bahkan dunia sendiri berusaha untuk melupakan. Ia bisa merasakan gemuruh energi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, seperti dua arus yang bertabrakan dan berusaha mengambil alih dirinya. Jika ia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi monster yang lebih berbahaya daripada musuh-musuhnya. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dari celah-celah tanah, asap hitam mulai keluar, membentuk sosok-sosok bayangan yang mengerikan. Mereka tidak memiliki wajah, hanya mata merah yang berkilau dalam kegelapan. Mereka adalah para penjaga kegelapan, entitas yang akan muncul setiap kali keseimbangan dunia terganggu. Mereka datang bukan untuk sekadar mengamati, tetapi untuk menghancurkan sumber dari ketidakseimbangan itu. Dan saat ini, Alif adalah ancaman terbesar bagi mereka. Alif tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya dan mencoba menggunakan kekuatan barunya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, melawan kegelapan yang mulai mengelilinginya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Energi yang ia keluarkan bukan hanya kekuatan suci dari madu emas, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih liar dan tidak terkendali. Seketika, ia merasakan ada kekuatan asing yang mencoba mengambil alih dirinya. Dalam benaknya, ia bisa mendengar suara-suara yang berbisik, mencoba membujuknya untuk melepaskan diri dari batasan-batasan yang ada. Gunakan kekuatan ini, lepaskan, jadilah yang terkuat. Alif menggigit bibirnya, mencoba melawan godaan itu. Ia tahu bahwa kekuatan yang besar bisa menghancurkan jika tidak dikendalikan dengan benar. Namun, ia juga menyadari bahwa jika ia tidak menggunakan kekuatan ini, ia tidak akan mampu melawan bayangan-bayangan yang kini mulai menyerangnya. Dalam kebimbangan itu, ia mendengar suara lain, lebih lembut tapi penuh kebijaksanaan, suara yang berasal dari dalam hatinya. Kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Alif menarik napas dalam dan menenangkan pikirannya. Ia tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasainya. Dengan satu gerakan, ia mengendalikan energi madu emas, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti dirinya. Bayangan-bayangan itu berteriak kesakitan saat cahaya emas menyapu mereka, membuat mereka lenyap satu persatu. Namun, pertempuran ini belum selesai. Sosok berjubah hitam itu tetap berdiri di sana, mengamati Alif dengan tatapan tajam. "Menarik," katanya pelan. "Kau lebih kuat daripada yang kukira. Tapi pertempuran ini baru saja dimulai, anak muda. Kegelapan akan selalu datang dan pertanyaannya adalah, apakah kau akan mampu bertahan?" Sebelum Alif sempat menjawab, sosok itu menghilang dalam pusaran asap hitam, meninggalkan dirinya dalam keheningan. Namun, Alif tahu satu hal, perjalanannya masih panjang. Ia telah membuka segel dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, dan kini, ia harus bersiap menghadapi segala konsekuensinya. Dengan langkah mantap, Alif kembali melangkah, siap menghadapi apapun yang menantinya di depan. Langkah Alif terasa semakin berat saat ia melanjutkan perjalanannya, menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa dirinya lebih dekat ke nasib yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Madu emas telah memberinya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga menarik perhatian kekuatan-kekuatan gelap yang telah lama tertidur. Hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah ia benar-benar siap menghadapi semua ini? Ataukah ia hanya menjadi boneka dari takdir yang sudah dituliskan sejak lama? Di kejauhan, langit semakin kelam, angin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara misterius yang berbisik di telinganya. Hutan yang sebelumnya tampak hijau dan hidup kini berubah menjadi suram dan menyeramkan.
Pepohonan kering dengan cabang-cabang seperti tangan kurus menjulur ke arahnya, seakan ingin meraih dan menahannya. Udara di sekitar mulai menipis, membuatnya merasa seolah-olah sedang berjalan dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Namun, Alif tak bisa berhenti. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang menantinya di ujung perjalanan ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ujian kekuatan. Saat ia melangkah lebih jauh, suara dentingan logam terdengar dari kejauhan. Ia mempercepat langkahnya dan segera melihat sumber suara itu. Dua sosok misterius bertarung dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia biasa. Salah satu sosok itu mengenakan baju zirah keperakan dengan jubah biru yang berkibar di belakangnya. Pedangnya memancarkan cahaya yang terang seperti kilatan petir di langit gelap. Lawannya, sebaliknya, adalah seorang pria berjubah hitam dengan pedang berwarna ungu tua yang memancarkan aura kegelapan. Kedua pendekar itu bertarung dengan gerakan yang begitu cepat, membuat tanah di sekitar mereka bergetar akibat hantaman kekuatan yang dilepaskan. Alif tidak tahu siapa mereka, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pertarungan ini bukanlah sekadar duel biasa. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan kuno yang telah saling berseteru selama berabad-abad. Tanpa sadar, Alif melangkah maju, ingin mengetahui lebih banyak tentang mereka. Namun, sebelum ia bisa mendekat, sosok berjubah hitam itu menoleh dan menatapnya langsung dengan mata merah menyala. "Ternyata kau sudah sampai di sini." Suara sosok itu terdengar dalam, dipenuhi dengan nada ejekan yang dingin. "Aku sudah menunggumu, pewaris madu emas." Alif merasakan jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa orang ini mengetahui tentangnya? Sebelum ia sempat bertanya, pria berbaju zirah keperakan itu melangkah ke depan, melindungi Alif dengan posisi bertarung yang siap menyerang kapan saja. "Jangan dengarkan dia," katanya tegas. "Dia adalah penjaga kegelapan, makhluk yang telah menunggu kesempatan untuk membangkitkan kekuatan terlarang yang seharusnya tetap tersegel." Sosok berjubah hitam itu tertawa kecil. "Terlarang? Atau justru kekuatan sejati yang kau takutkan?" katanya dengan nada licik. "Madu emas bukan hanya sekadar sumber kekuatan, tetapi juga pintu menuju kekuatan tak terbatas. Dan hanya mereka yang cukup kuat yang bisa mengendalikannya." Alif menggertakkan giginya. Ia mulai memahami bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Perjalanan yang ia lalui, ujian yang ia hadapi, dan bahkan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, semua itu sudah dirancang sejak lama. Ia bukan hanya seorang pejalan yang kebetulan menemukan madu emas, tetapi bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Tanpa peringatan, sosok berjubah hitam itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya bergerak seperti bayangan, menebas ke arah Alif dengan kekuatan yang bisa merobek batu. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenainya, Alif mengangkat tangannya secara refleks. Seketika, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, membentuk perisai yang menahan serangan tersebut. Getaran hebat terasa di udara saat dua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Tanah di sekitar mereka retak, angin berputar liar, dan pepohonan yang rapuh tumbang terkena dampaknya. Sosok berbaju zirah keperakan itu mundur beberapa langkah, menatap Alif dengan ekspresi terkejut. "Jadi kau benar-benar telah membangkitkan kekuatannya," gumamnya. Alif sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan yang ia miliki, tetapi kini ia tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang bisa menandingi bahkan kegelapan itu sendiri. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang menyelip di hatinya. Jika ia kehilangan kendali, apakah ia akan berubah menjadi sesuatu yang sama mengerikannya dengan lawannya? Pertarungan masih jauh dari selesai. Sosok berjubah hitam itu tersenyum tipis, seolah menikmati situasi ini. "Kita akan bertemu lagi, pewaris madu emas," katanya sebelum menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Alif dan pria berbaju zirah itu dalam keheningan yang tegang. Alif menghela napas dalam, menyadari bahwa ini hanyalah permulaan dari pertempuran yang lebih besar. Ia kini tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Ia harus melangkah maju, menghadapi takdir yang telah menunggunya, entah sebagai pahlawan, atau sebagai ancaman yang akan mengubah dunia selamanya. Alif melanjutkan perjalanannya dengan langkah berat, menyadari bahwa perjalanan ini semakin mendekatkan dirinya pada titik di mana takdir dan kebebasan seakan bercampur menjadi satu. Tiap detik yang berlalu, rasa ketakutan dan kebingungannya semakin menggelayuti dirinya. Kekuatan yang ia miliki kini tak hanya menjadi berkah,
tetapi juga sebuah beban yang begitu besar. Kegelapan yang ia hadapi semakin nyata, dan ia tahu bahwa tidak hanya dirinya yang akan terperangkap dalam permainan ini, tetapi juga dunia tempat ia berada. Setiap langkahnya kini seperti menari di ujung tebing, siap terjatuh ke jurang yang tak terhindarkan. Ketika Alif memasuki lembah yang dikenal dengan nama Lembah Terlarang, udara terasa semakin dingin dan berat. Pepohonan di sekitar lembah tumbuh dengan bentuk yang aneh, berbelit-belit seolah-olah mencoba menahan siapapun yang berani memasuki wilayah ini. Di antara cabang-cabang yang rimbun, bayangan-bayangan tampak bergerak, menatapnya dengan mata yang seakan mengintai. Suara-suara bisikan yang sebelumnya ia dengar kini terdengar lebih jelas, menyuarakan kata-kata yang membuat jantungnya berdebar. Tidak ada jalan kembali, Alif. Bisikan itu terdengar seperti angin yang meluncur di antara pepohonan. Kekuatan itu akan menguasaimu, dan dunia akan runtuh di bawahmu jika kau tidak memilih dengan bijak. Alif mempercepat langkahnya, menepis ketakutan yang ingin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa semakin lama ia diam, semakin dekat ia akan dengan kehancuran yang telah menunggunya. Sebuah suara yang lebih dalam, lebih bijak, terdengar dalam hatinya. Kekuatan bukanlah apa yang menguasai, tetapi siapa yang mengendalikannya. Melewati lembah itu, Alif tiba di sebuah batu besar yang tampaknya telah berdiri selama ribuan tahun. Batu itu memancarkan cahaya redup yang bersinar seakan mengundangnya untuk mendekat. Di atas batu itu terukir simbol kuno yang sulit dipahami. Namun ada sesuatu yang membuat Alif merasa bahwa simbol itu adalah kunci untuk memahami kekuatan yang ia miliki. Dalam hati, ia merasa bahwa batu ini bukan hanya sebuah artefak kuno, tetapi juga sebuah pengingat dari zaman yang telah lama terlupakan. Temui dirimu yang sesungguhnya. Suara yang lembut namun penuh kekuatan itu mengalir dari batu tersebut. Hanya dengan pengorbanan, kau bisa mengendalikan kekuatan yang ingin menguasaimu. Setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar, dan hanya melalui pengorbanan terbesar, kau akan menemukan keseimbangan. Alif berdiri terpaku, matanya terfokus pada batu yang seolah berbicara kepadanya. Ia tahu, pengorbanan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang dunia yang mungkin akan hancur jika ia salah memilih jalan. Di luar sana, kegelapan semakin mendekat, dan ia harus memilih, apakah ia akan berkorban untuk kebaikan, atau apakah ia akan menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya, sosok yang ia kenal. Sosok berjubah biru yang pertama kali menyelamatkannya di lembah hitam. "Kau datang jauh, anak muda," katanya. Suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang tampaknya berasal dari seluruh alam semesta. "Tapi apakah kau siap untuk menghadapi kenyataan dari kekuatan yang telah kau bangkitkan? Pengorbanan tidak akan terhindarkan." Alif menatap sosok itu, merasakan sebuah perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara penuh harapan, meskipun rasa takut sudah menguasai dirinya. Sosok itu tersenyum tipis. "Pilihanmu adalah pilihan yang akan mengubah sejarah. Kamu bisa menghancurkan kegelapan dengan kekuatan yang ada, atau kamu bisa memilih untuk mengorbankan kekuatan itu demi menjaga keseimbangan," jawabnya dengan suara penuh makna. "Tetapi ingatlah, untuk setiap kekuatan yang ada harga yang harus dibayar. Hanya melalui pengorbanan yang sejati, keseimbangan akan tercapai." Alif merasakan hatinya terhimpit. Sebuah keputusan besar harus dibuat, dan ia tahu bahwa tak ada jalan yang benar-benar aman. Ia bisa memilih untuk menghancurkan kegelapan itu dan menguasai dunia dengan kekuatan madu emas. Namun konsekuensinya adalah kehilangan dirinya sendiri. Atau, ia bisa memilih untuk melepaskan kekuatan itu, dengan kemungkinan dunia tetap berada dalam ancaman, namun ia tetap bisa hidup sebagai dirinya sendiri. Apakah ada jalan yang tidak mengandung pengorbanan? Alif bertanya, matanya penuh dengan keteguhan. Sosok itu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Tidak ada jalan yang tanpa harga, Alif. Setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Tetapi hanya mereka yang mampu berkorban yang akan menemukan jalan menuju kebenaran. Dengan satu napas dalam, Alif menutup matanya, merasakan segala beban yang ada. Dalam keheningan itu, ia merasa ada kedamaian yang mulai mengalir dalam dirinya. Keputusan ini adalah miliknya, dan ia harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Dengan tekad yang bulat,
Ia memutuskan untuk memilih jalan yang paling sulit, pengorbanan demi keseimbangan dunia, demi menjaga agar kekuatan yang luar biasa ini tidak menguasai dirinya. Saat matanya terbuka, sosok berjubah biru itu menghilang, meninggalkan Alif dalam keheningan yang penuh makna. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa perubahan yang tak terhindarkan, dan apapun yang terjadi, dunia harus menghadapi konsekuensi dari perjalanan yang telah ia tempuh. Namun, satu hal yang pasti, Alif tidak akan pernah menjadi sama lagi setelah pilihan ini. Ketika Alif melangkah keluar dari lembah, ia merasakan udara segar yang berhembus dengan penuh kelembutan, seakan alam menyambutnya kembali setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian berat. Pengorbanan yang telah ia pilih bukanlah sesuatu yang mudah, dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan rasa sakit dan keraguan, ia merasakan bahwa dirinya telah menemukan kedamaian dalam hati. Kekuatan madu emas yang sebelumnya telah menuntutnya untuk berjuang keras, kini seolah-olah mereda, menyerah pada kehendaknya yang lebih besar. Dunia tidak akan hancur, namun perubahan besar sedang terjadi, dan perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri. Langit yang sebelumnya gelap dan penuh dengan ancaman kini mulai cerah, perlahan-lahan memancarkan sinar matahari yang hangat. Keheningan alam yang menenangkan seolah memberikan isyarat bahwa keputusan Alif untuk melepaskan kekuatan madu emas demi menjaga keseimbangan telah membawa harapan baru bagi dunia ini. Dalam perjalanan pulangnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih dalam, lebih sejati, yang tidak lagi berasal dari luar dirinya, tetapi dari dalam hatinya. Saat Alif berjalan melewati desa-desa yang dulu ia lewati, ia melihat perubahan yang perlahan terjadi. Orang-orang yang sebelumnya terperangkap dalam ketakutan, kini terlihat lebih tenang, seakan mereka juga merasakan perubahan yang terjadi di dunia ini. Tanpa adanya ancaman kegelapan yang menguasai, mereka mulai melangkah dengan lebih percaya diri. Namun, Alif tahu bahwa meskipun dunia menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan ini. Perubahan ini baru saja dimulai, dan jalan panjang masih menantinya. Di sebuah bukit tinggi yang menghadap ke desa, Alif berhenti sejenak, menatap cakrawala yang luas. Di sana, ia merasa seolah-olah seluruh dunia berada di ujung tangannya. Namun ia tahu bahwa dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Kekuatannya kini bukanlah miliknya saja. Ia adalah penjaga keseimbangan yang harus menjaga agar dunia tetap berada di jalurnya. Setiap langkah yang ia ambil harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena keputusan-keputusan kecil pun bisa mempengaruhi nasib seluruh dunia. Ia menatap tangan kirinya yang kini tampak biasa, tidak lagi bercahaya dengan kekuatan yang dulu begitu menyilaukan. Madu emas yang pernah mengalir di dalamnya kini telah pergi, namun Alif merasakan ada sebuah kekuatan baru yang tumbuh dari dalam dirinya. Kekuatan yang berasal dari pengorbanan dan pemahaman yang dalam tentang keseimbangan alam. Kekuatan itu bukan hanya miliknya, tetapi juga milik setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Setiap ciptaan alam memiliki perannya, dan Alif kini menyadari bahwa ia adalah bagian dari seluruh jaringan kehidupan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, saat ia tiba di sebuah kota besar di pinggir hutan, Alif dihadapkan pada kenyataan baru. Kota itu tampaknya telah pulih dari kehancuran yang pernah dihadapi, namun ia tahu bahwa kedamaian ini rapuh, dan masih ada ancaman yang mengintai dari kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun dunia telah berubah, Alif tahu bahwa tugasnya belum selesai. Keseimbangan itu harus dijaga, dan ia tidak boleh lengah, karena kegelapan akan selalu berusaha untuk kembali. Pengorbanan yang ia lakukan bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi justru awal dari tugas yang lebih besar. Alif. Suara lembut namun penuh makna itu terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok yang begitu familiar. Sosok berjubah biru yang pertama kali menuntunnya. Keseimbangan itu kini ada dalam genggaman tanganmu. Namun, ingatlah bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menjaga keharmonisan antara segala hal yang ada di dunia ini. Alif tersenyum tipis, merasa bahwa meskipun sosok itu kini hanya hadir dalam bayangan, kata-katanya selalu membimbingnya. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh lagi, jawabnya dengan keyakinan yang teguh. Aku telah memilih jalan yang penuh pengorbanan, dan aku akan terus menjaga keseimbangan ini. Sosok berjubah biru itu mengangguk, lalu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Alif dengan tekad yang lebih kuat. Meskipun jalan yang akan ia tempuh masih panjang, Alif kini tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Kekuatan yang ada padanya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki seorang diri, tetapi sesuatu yang harus dibagikan kepada dunia.
Alif adalah bagian dari dunia ini, dan dengan keseimbangan dalam dirinya, ia harus menjaga agar alam tetap terjaga. Dengan langkah pasti, Alif melanjutkan perjalanannya, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa setiap langkahnya akan menentukan arah masa depan, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi, ia memiliki keyakinan bahwa dunia ini masih memiliki harapan. Dunia yang penuh dengan kekuatan, pengorbanan, dan keseimbangan. Sebuah dunia yang dapat diselamatkan, satu langkah demi satu langkah. Di ujung cakrawala, Alif melihat sebuah desa yang sedang menyambut pagi dengan penuh harapan. Di sana, kehidupan baru dimulai. Madu emas yang pernah menjadi simbol kekuatan tanpa batas kini hanya menjadi kenangan. Namun pengorbanan yang telah dilakukan tetap hidup dalam hati setiap orang yang telah diselamatkan. Sebuah kisah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita beri kepada dunia. Dan dengan itu, perjalanan Alif berakhir, bukan karena ia telah menyelesaikan segalanya, tetapi karena ia telah memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna, dengan pengorbanan, dengan harapan, dan dengan cinta terhadap dunia yang penuh keseimbangan ini.